lama. Iya. Harus selesai ini gantian yang online. Ya oke, silakan. Terakhir apa nanti kalau udah? Udah ke-share belum ya, Pak? Ini saya oke, PDF-nya aja. Sudah TA1 ya? Sudah tesis 1 ya? Belum, Pak. Belum ya? Oh, yang baru mau Masih itu. belum. Ya, oke, Kemarin itu oh ya, terakhir terakhir apa? ini, Pak, kan saya mau mau GWPR-nya pakai random effect. Hmm, Tapi ternyata belum ada jurnal yang bahas tentang random effect, jadi pindah ke fixed effect. hmm, Jadi datanya berubah kan, yang ya, tadinya udah dapet random effect, ternyata cari yang fixed effect tuh belum dapet gitu Pak buat waduh. datanya. Hmm. Ya, jadi masih proses cari buat datanya sama Kalau teorinya, mau teorinya sudah dicoba, benar nggak dapat yang random effect masuk. Biasanya kalau fixed effect sudah ada, random effect biasanya teorinya ya ada itu. kalau buat yang ada apa Pak, pembobot tempat Langsung, weighted ya regression-nya biasanya belum ada Pak. pengembangannya Dia dari masih panel biasa. dari fix ke random biasanya relatif apa nggak terlalu lama itu artinya sudah ada tuh. Sudah di searchingnya lewat apa aja medianya Anda searching yang randomnya teorinya maksudnya untuk dapat jurnal tentang randomnya Anda sudah lewat apa aja Itu lah Pak. Google Pak. Google aja kalau Iya, ChatGPT sudah dicoba belum udah tapi belum dapet Pak. masa dengan kata kunci itu tetap nggak dapat tuh Bu? Karena ChatGPT biasanya tanya aja kita minta apa paper atau jurnal yang sudah bahas itu link jurnalnya gitu kadang bisa dapat itu yang kalau yang terkini misalnya apa yang sudah gitu. Karena saya kalau biasanya kalau fix ke random itu karena kalau lihat di mungkin Anda pernah belajar eksperimen di situ kan ada juga yang model yang fix nanti yang random biasanya jeda ininya nggak terlalu karena sebenarnya random dengan itu kan perbedaannya ada tambahan ini ya kan yang di variasi pada efek yang randomnya aja gitu. Karena kalau fix kan nggak ada variasinya karena Iya, dianggap bukan apa berbeda jadi karena kalau Anda bisa dilema sekarang kan datanya ada teorinya nggak ada katanya terus sekarang mau ganti yang fix tapi datanya katanya nggak ada iya ya Pak. tapi Iya, mestinya data fix juga ya memang untuk beberapa treatment tertentu mungkin nyari yang semua karena fix kan harus semuanya ikut digunakan gitu kalau yang random kan bisa sebagian itu yang kenapa muncul nah terus gimana jadinya ini kan kamu jadi kayak buah si malakama nanti apa ganti lagi metodenya karena di sini tantangannya adalah antara data dengan metode harus sama dengan modelnya itu. Nah, syukur nanti kita akan bandingkan iya, jadi dengan metode lain yang di nah inilah yang problem ada kan sekarang berarti maunya kan data panel tapi dengan ininya adalah fix ya. Ya kan teorinya Anda iya, akhirnya tapi iya. datanya nggak dapet. Makanya belum, iya belum ke fix, masih banyak yang Kalau random. yang Kaggle gimana? Di Kaggle sudah dicoba. Oh, belum sampai sana, Pak. Masih cari di BPS datanya. Aduh, kalau di Google mungkin kalau kelamaan ya Anda bisa cari di Kaggle itu. Oh iya, Pak. Nanti coba di ke Google Oh, ada juga. nyoba BPS baru di ini kan ya? Yang BPS itu. Masih BPS, Pak, carinya. Masa BPS malah kebanyakan yang random, dia malah kebanyakan yang fix loh. Karena BPS kan semua diambil datanya biasanya. Uji Hausmann-nya ngarahnya ke random, Pak. Iya, Pak. Uji. Iya, Kesimpulannya masih random semua gitu. iya. Coba dibuka kayak apa kok? Oh ya, rada aneh ya kalau
di ininya kok masuk banyak yang ada. Ya coba nanti coba cari di Kaggle ya. Anda komputasinya pakai apa? Oh Komputasinya? iya, pakai R, Pak. R-nya sudah di yang collab apa masih di mana? POSIT. Masih di yang offline, soalnya masih nyari-nyari, Pak. Jadi biar cepet runningnya pakai yang offline. Nah itu sebenarnya di collab kan sekarang sudah bisa pakai R memang, tapi tidak lebih mudah memang pakai Python ya karena standarnya collab awalnya kan Python. Iya, Tapi dia sudah bisa running running ini apa R. iya, Nah ini loh kalau nanti dicoba ya, saya tak iya, Pak. yang share ini. Ini yang ini ya apa? Ini kan collab kan? Udah lihat? Iya, Pak. Nah ini kan di rantai, di ceng rantai kan bisa pilihan ini ada Python, ada R itu. Iya, Nih, iya. Mm. karena supaya saya coba bisa ikut, karena kalau ngelihat di offline kan harus pindahnya ke POSIT. Kalau POSIT agak lama, kalau ini kan lebih enak ini. Saya jadi sekarang apa? Nah ini kan bisa mau pilih tadi. Pakai R atau pakai Jadi ini Python? bisa pakai R. Kalau ada memang R, coba dipindah ke sini dulu coba. Nanti ini sih ada apa hardware akseleratornya coba deh. Nah, nanti pilihannya di sini ya di coba. Nah, Anda coba masuk ke sini, bisa jalan, enggak memang kadang ada kendala ya kalau Python relatif lebih lebih mudah ini makanya ini kan untuk kebetulan tadi saya sarankan sudah mulai kenal ini kemudian yang S2 yang defisiensi saya coba kenalkan ke ini yang Colab dan Python itu. Ya oke apa nanti dicoba kalau perlu ya ke Kaggle ya. Kan yang penting metodenya Anda punya, Iya, Pak. datanya kan Anda bisa cari dari manapun kan, karena kita nggak terikat dengan data kan. Yang penting terikat dengan metodenya Anda pilih mana, lah nanti kita kan akan bandingkan dengan metode atau di, tapi yang penting datanya kalau sudah apa ya, jelas memang nanti pakai metode itu akan bagus. Terus nanti paling kalau apa kalau ada beberapa metode bisa kita mencoba beberapa metode untuk komparasi kan. Nah, Iya, terus Pak. kira-kira Anda mau apa? Ya udah dicoba dulu ya, moga-moga Kaggle dapat ya. Anda sudah pernah kan nyari data di Kaggle? Iya, Pak. Udah, Ya Pak. udah kan, berarti dicoba kalau BPS nggak dapat-dapat ya. Kalau enggak, Anda mungkin bisa juga kadang ada data dari buku atau dari jurnal. Yang penting di situ gunakan metode apa, Anda gunakan metode yang seperti Anda mau tawarkan. Kadang ada banyak sekali data-data series, tapi dia analisisnya tidak pakai data panel. Kadang ada yang mengabaikan itu. Jadi apa? Nah itu kesempatan Anda menguji coba karena data panel kan harus mengakomodasi time series-nya kan. Nah ini Iya. padahal Anda kan udah pakai yang geografik spasial temporal kan. Nah ini yang saya kalau Anda sudah mantap teorinya ya usahakan cari datanya lah. Biasanya sumber data yang cukup ini kan kadang Kaggle itu yang ada apa lengkap walaupun tadi ada yang pakai itu lebih anak yang saya terkait bahwa hasilnya akurnya rendah sekali kan saya terus minta cek penyebabnya ada apa kalau akurasinya rendah kan juga nggak mengkhawatirkan kan kalau ada masalahnya apa datanya dengan teorinya yang nggak match itu banyak asumsi yang dilanggar itu kan bisa jadi akurasinya kurang tinggi. Oke, terus rencana Anda gimana ini untuk waktu Gimana, Pak? jadi rencana Anda terus gimana kalau tadi belum nemu yang match mau nyari data lagi apa mau nyari teorinya? Cari data lagi dulu, Pak. Anda sudah nyoba ChatGPT itu untuk mencari literaturnya? Udah, Pak. Nggak dapat memang benar yang random itu nggak ada itu.
sudah si ChatGPT sudah ngomong nggak ada itu gitu misalnya. Sudah yakin belum? Iya. Coba kemarin tuh nyari dikasihnya dibuka fix efek lagi Pak baliknya. Dibuka di itunya. Apa memang benar-benar yang random belum ada, Pak ya? Saya juga nggak. Tapi kalau sampai itu mengatakan sudah berbaur dengan berbagai cara nggak ada, memang bisa juga benar-benar memang belum ada. Tapi biasanya kalau fixnya sudah, biasanya ke randomnya relatif apa cepat untuk kan ada yang di biasanya kan memang pertama kan mesti mainnya di yang fix, setelah itu baru random. Jadi pilihannya Anda mau sambil jalan cari teorinya atau cari datanya yang data yang sesuai dengan teorinya atau metodenya. Buat sekarang pengennya nyari data dulu Ya sih udah Pak. kalau punya data ya tadi tambahi Kaggle ya, dicoba dicari ya. Terus Iya. juga datanya bisa minta bantuan di ChatGPT juga misalnya. Apa? Saya minta Hmm, bantuan carikan data yang untuk yang fix gitu. Sekarang lumayan kok cukup baik hati untuk ini. Jadi saya kemarin meminta bantuan untuk nyarikan buku yang mudah untuk ini kan mau untuk apa? Terus saya, buku Ustadz yang itu kayaknya saya ingin coba di ini kan. Oh ya dikasih yang pertamanya dapat kok yang harus bayar, nyarikan yang free lah. Oh ya dapat akhirnya itu ya lumayan saya ini untuk apa? Yang penting kan yang ingin contohnya agak banyak, yang ini biar apa untuk belajar mudah. Yang penting kayak pakai bahasa Indonesia kan ChatGPT itu udah pinter kan itu. Ya, saya kan iya. dialog pakai bahasa Indonesia ketika kadang kalau nggak kalau misalnya di Indonesia nggak dapat banyak dia ngeresponnya lah pakai bahasa Inggris. Jadi diinggriskan dulu yang perintah-perintahmu itu dia kayaknya lebih cepat paham pakai bahasa Inggris kan. Jadi Anda misalnya ditranslate dulu ke bahasa Inggris apa yang Anda ingin cari, tapi kata kuncinya dirubah-rubah. Anda harus, ya namanya orang tanya kan, ya bagaimana supaya dapat respon semaksimal mungkin ya kita mungkin pertanyaannya yang kita ubah-ubah. Tapi sekarang oke sambil usaha datanya, Anda juga mungkin bisa kayaknya minta bantuan itu kayaknya bisa ya. Minta data, apa tadi yang Anda minta data apa? Data fix efek. Data data panel ya, Iya, data data panel fix panel. efek. Coba, ini kalau campuran bahasa Inggris bahasa Indonesia dia ngasih enggak. Ini malah jelasin, nah ini fix effect modelnya, why use fix effect, nah ini lumayan dia ininya. Nah ini terus, ini malah dikasih R ini programnya. Tapi ini ya masih yang apa biasa, nanti tinggal minta yang agak lebih kompleks. Nah, nggak tahu ini datanya, ini bukunya tentang buku. Nah, ini sumber datanya kayaknya juga ada online. Ini dari startup Documentes. Coba lumayan kadang ini kayak gitu untuk komunikasi terus apa? Ini kalau datanya kok kayaknya belum dikasih. Nah ini saat dia common software for panel data dan sudah include R, Stata, Python. Sudah pernah nyoba banyak aja komunikasi. Kalau satunya ini belum ini ganti lagi banyak apa? Komunikasi sama ChatGPT, Pak. Mana? Udah banyak komunikasi sama Iya, ChatGPT. tapi mungkin ada kata-katanya kurang kayak seperti kalau Kurang. wartawan menggali informasi itu loh. Ini nggak dapat wah cari dengan cara kata lain apa, jangan terlalu lugu kata itu terus diputar-putar terus ya nggak dapat apa. Jadi terus pakai bahasa Inggris coba kadang bahasa Inggris kadang dia lebih ini lagi karena apapun dia kan mengandalkan database kan. Pakai bahasa Inggris kan bahasa internasional mungkin akan lebih lebih ini lagi kadang itu.
Karena agak aneh menurut saya itu. Kalau Anda kayak di buah si malakama kan ya lucu. Kenapa harus terikat dengan sesuatu yang Anda harus selesai? Kalau saya ya nggak mau. Masa mau nggak selesai gara-gara Anda kencang ingin teorinya random tapi apa, nah ini atau sebaliknya saya ingin fix tapi datanya random kan ya lucu. Tarik-tarikan itu nggak mungkin, itu nggak terselesaikan. Kalau Anda ingin di posisi itu ya menurut saya buang waktu. Nah, kalau sampai benar kayak gitu, sama saja sebenarnya tesismu nggak perlu, nggak bisa dikerjakan kan, nggak akan selesai, ya rugi waktu loh. Nah, kenapa juga Anda harus terikat data panel kan? Ya lucu lagi kan, banyak topik-topik yang bisa dicari yang lain. Karena S2 kan tidak harus memberi kontribusi baru yang penting Anda pengembangan metode baru. Kenapa harus memaksakan sesuatu yang Anda sendiri akan sulit, ngapain gitu? Zaman gini kok, zaman sudah betapa sumber belajar banyak banget. Jadi Anda jangan terperangkap oleh apa yang di ini. Anda kebetulan belum tesis satu kan? Masih leluasa Belum, kan? Pak. Nah itu makanya jangan cari yang menyebabkan Anda rugi waktu lah gitu. Wong banyak hal yang bisa dilakukan daripada kita nggak melakukan apa-apa. Nah ini ya rugi kan. Ya memang belajar ya itu udah resikonya orang sekolah kan, mesti harus belajar kan. Ya nggak apa-apa mempelajari sesuatu ya. Daripada kita seolah merasa sudah menguasai itu, tapi datanya nggak ada. Saya punya datanya, teorinya nggak ada. Nah, ini sama aja, nggak jalan kan. Bisa katakan seperti buah di malakama kan nggak enak kan. Lebih baik kalau saya ya harus milih ganti atau apa daripada, karena Anda sudah berapa lama ini kayaknya tesisnya ini? 1 semester, Nah Pak. itu kan rugi menurut saya terlalu lama untuk mencari topik itu. Kalau saya milih, lihat jurnal dan kita cocok di situ, terus coba cari datanya. Kalau nggak ada ya kita ganti lagi, mau jurnal banyak banget ya. Terus ChatGPT kadang ngasih, ya memang harus bolak-balik. Saya tanya apalagi nggak harus juga. Ada kenapa harus data panel misalnya kan? Dan dia jangan nyari yang akhirnya kita kehilangan waktu gitu. Apapun sekolah kan dibatasi waktu kalau menurut saya. Jadi ya kenapa kita nggak cari yang lain gitu kan? Kalau ada dari segi mata kuliah sudah dapat apa aja dulu, coba yang kira-kira nggak memaksakan harus yang ini gitu. Kalau memang susah itu. Kemarin time series ngambil, Pak. Hmm. Terus Nah, time series juga masih banyak kan, itu bisa dilakukan itu. Apalagi yang Anda sudah multivariat kan juga dapat. mm, proses stokastik. Itu bisa juga saja. Kayak tadi yang misal di apa kayak di time apa di antara time series dengan multivariat digabung. Jadi misalnya clustering, tapi untuk datanya time series kan sudah beda teorinya itu. Mau klasifikasi, mau clustering, mau ini kan banyak pilihan. Terus datanya cross-sectional sama time series sudah beda. Datanya apa enggak? Itu kan bisa Anda membuka pilihan-pilihan yang lain lah. Jangan apa, karena macet 1 semester menurut saya itu sudah rugi itu. Nah, makanya tadi teman-teman jangan dengan itu juga jangan pertanyaan yang itu aja. Anda kadang menggali pertanyaan yang lain, mungkin nyari inspirasi ide yang lain kalau memang apa. Nah, sekarang jurnal juga banyak. Itu aja dulu ada yang dengan saya itu kan yang ambil dari korpus bimbingan saya yang ketiga diambil ke sana, yos nggak apa-apa. Nah, Anda misalnya kalau mau lihat dari itu kan yang ada di apa, yang penting bisa dapat full papernya. Nah, setelah itu teorinya dipahami, tingkat tulisannya apa, terus mulai datanya dicari kan. Ya coba ya nanti mulai ini ya membuka diri yang lainnya gitu. Ini pelajaran jangan sampai Ya, Pak. seolah-olah sudah apa
Bahasa sekarang apa itu? Bucin apa ya dengan itu. Pokoknya kalau saya nggak itu, saya nggak mau lulus. Waduh, ya rugi. Oh, seolah-olah kayak nggak ada pilihan lain. Apa? Harus saya pilih ganti lagi dulu sampai apa daripada apa tadi macet kan. Teori dapat datanya susah, datanya dapat teorinya susah. Nah, itu kan bikin macet kan. Ya coba Anda membuka diri dengan karena Anda kan sudah ambil kuliah sebagai sudah cukup banyak kan. Soal nanti memang harus Iya, Pak. belajar ya itu sudah mesti harus itu kan. Terus untuk komputasinya, ya, sekarang kan kita bisa tadi ini jadi untuk komputasinya kalau pakai Colab, pakai Python atau yang R. Ya dari kata kuncinya juga diganti kalau memang kata kunci itu sudah tidak menguntungkan sesuatu. Ya, boleh pakai codingnya, boleh pakai GPT-nya ya. Ya, apalagi saya Tadi laporan itu dulu, Pak. Hah? Laporan kalau belum dapat data. Hmm? Ya itu berarti masih ya, pakai tadi nanti pakai alternatif kalau nanti di Kaggle juga tetap nggak dapet ya Anda harus milih mungkin ganti topik lagi nggak apa-apa. Atau sambil nyari topik juga nambah pengalaman kan itu. Atau Anda mau Ya, lihat apa yang mungkin saya dengar bimbingan saya S3 juga boleh itu dulu ada yang mana ya coba start dari situ itu bisa dicoba kalau atau enggak pakai paper lain yang lain. Tapi yang penting kalau saya lebih senang malah yang agak baru-baru ya. Karena suatu saat Anda akan email orangnya, orangnya masih aktif mungkin kalau sudah kelamaan ya nggak udah nggak ini lagi respon. iya, Pak. Ya moga-moga seminggu depan laporannya sudah dapat gitu ya. Iya, Pak. Amin. Karena setelah itu harus memahami terus sudah harus coba. Malah maka tadi saya ingatkan kalau Anda sudah coba pakai karena kolabnya kan bisa normal di share ke juga jadi bisa dilihat hasil sementaranya cukup enggak untuk mengingat kemarin yang ada bimbingan yang sudah ke TA satunya waktu itu enggak ini kan pada hari sementaranya harapan saya itu sebagai ukuran ternyata dia masih rubah ya oke nggak apa-apa kalau memang dari situ ternyata mungkin karena apa salah itu jadi katonya rendah banget dari sisi akurasinya ya udah hanya hanya setelah teorinya sama cuman yang dijadi sasarannya dibikin agak beda itu ya udah ya nanti silakan ya dimulai apa cari pemikiran lain alternatif lain dari jadikan jangan terikat dengan yang ini aja karena sudah terlalu lama misalnya kita dalam posisi tidak menguntungkan kan karena nggak selesai-selesai itu kan rugi padahal banyak pilihan yang ada kan ya oke ya silakan ya kita lakukan nanti segera dapat itu oke sudah cukup untuk Baik, Pak. Samirita oke Sudah, ya Pak. Sudah, Pak. yang penting tetap Terima kasih, semangat Pak. jangan terus malah jangan Iya, hilang Pak. tiba-tiba loh yo ini saya lagi kehilangan ada yang tahu Iya. bimbingan saya yang hilang pada kemana Eh, kurang tahu, Pak. makanya ini singkat saya masa masih ada dua yang udah hilang lama ini satu cowok satu cewek nah nanti lama-lama kan dapat dari yang prodi itu maksudnya lamanya kenapa itu kadang karena nggak ada laporan sama sekali ya pokoknya nanti minggu depan tetap lapor ya apa atau mau ganti topik nggak apa-apa itu Oh, iya, Pak. ya oke sudah sekarang Evi gimana Evi halo Evi Evi Iya, Pak. ini sudah buat slide-nya ada sudah mau persiapan itu Sudah, Pak. Cuma saya masih bingung. ini penentuan fungsi pembobot optimal modal relasi
Ya, memang intinya kan Anda mau mencari bobot optimal untuk memang singkatan yang ini yang belakang agak susah jadinya ya. Model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi terboboti geografis. Ada nggak sih yang lebih agak? Intinya kan sebenarnya GWR Poisson ya, bivariat Poisson ya. Iya. Ada mau langsung mau coba latihan dulu, mulai mau presentasi apa mau konsultasi dulu? Langsung mau presentasi. Boleh Pak langsung presentasi. Ya udah cepet pokoknya di bawah 20 menit ya coba ini. Minggu ini ya kerjaannya ya? Minggu depan Pak. Oh, minggu depan ya? Oh ya, tanggal berapa kemarin tuh? Sama nanti kalau lupa. Tanggal 23. Oh ya, 23 ya, di jam 10 ya, oke ya. Nggih. Ya oke, silakan di ini. Nggih. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan proposal tesis saya, yaitu penentuan fungsi pembobot optimal pada model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi terbobot geografis menggunakan generalized cross validation atau GCV pada studi kasus jumlah kematian bayi berdasarkan gender. Adapun proposal ini berisikan bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 rencana penelitian, bab 4-nya hasil sementara. Nah, pertama mengenai latar belakang penelitian saya, yakni analisis regresi ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Nah, pada umumnya variabel respon pada sebuah penelitian itu berupa data kontinu, tetapi tak jarang pula menemui variabel respon itu berupa data discrete, sehingga variabel respon yang berupa data discrete itu berdistribusi Poisson, baik di regresi Poisson maupun untuk yang univariat maupun bivariat memiliki asumsi spesifik, yakni equidispersi, yang mana nilai min dan juga variannya itu sama. Nah, untuk mengatasi masalah equidispersi tersebut menggunakan model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi. Adapun hasil dari model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi ini bersifat global untuk semua lokasi pengamatan. Padahal untuk setiap lokasi itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi terbobot geografis. Sedangkan penerapan dari metode ini, dari model ini berdasarkan RPJMN, yang mana itu merupakan rancangan pembangunan jangka menengah nasional yang berfokus salah satunya yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak itu memiliki peran yang penting karena untuk melihat kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Nah, angka di Indonesia sendiri sekarang menempati posisi ketiga pada jumlah kematian bayi dan juga jumlah kematian ibu. Nah, sedangkan angka kematian bayi di Indonesia itu sebesar 16,9 per 1000 kelahiran. Padahal target dari SDGs 2015 hingga 2030 adalah 12 kematian per 1000 kelahiran. Yang mana Provinsi Jawa Timur itu masih menjadi target dari SDGs ini, yang mana jumlah AKB dari Jawa Timur itu sebesar 13,49. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, disebutkan di beberapa negara itu kematian bayi itu berbeda-beda yang berdasarkan gender, seperti oleh penelitian yang 1996 yang mana mengatakan bayi laki-laki itu lebih berpotensi
sendiri itu angka kematian bayi berdasarkan gender itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yakni AKP laki-laki di Jawa Timur itu sebesar 1.823, sedangkan angka kematian bayi perempuan itu sebesar 1.348. Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi terbobot geografis pada jumlah kematian laki-laki dan perempuan di Jawa Timur. Nah, kemudian rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana prosedur dalam regresi bivariat Poisson tergeneralisasi terbobot geografis. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapannya pada pemodelan jumlah kematian bayi laki-laki dan perempuan di setiap kota kabupaten Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemetaan jumlah. Yang kedua, menerapkan RPPTTG dalam pemodelan jumlah kematian bayi laki-laki dan perempuan di setiap kota kabupaten di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui pemetaan jumlah kematian bayi laki-laki dan perempuan di Jawa Timur. Kemudian untuk dasar teorinya yang akan digunakan untuk menyelesaikan model ini adalah sebagai berikut. Oh, kok hilang ini? Maaf, Pak. Ada posisinya tidak di kampus apa kok sinyalnya jelek? Selanjutnya adalah ini merupakan distribusi univariat Poisson yang mana diberikan pada persamaan 1 dengan Y merupakan variabel random dan sedangkan lambda itu sebagai parameter dari distribusi Poisson. Selanjutnya, pada persamaan 2 ini merupakan dari distribusi bivariat Poisson. Kemudian fungsi pembobot yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama fungsi kernel Gaussian, yang kedua fungsi kernel B-square, yang ketiga adalah fungsi kernel tricube, dan yang keempat adalah fungsi kernel eksponensial. Nah, kemudian adapun untuk pemilihan pembobot optimum, ini menurut Fotheringham, ini pada penelitian ini menggunakan GCV yang diberikan pada persamaan 7. Kemudian selanjutnya adalah rencana penelitian, yakni yang dimulai dengan input data, kemudian deskriptif, kemudian akan dilakukan uji korelasi variabel respon, uji kecocokan distribusi, uji multikorelianitas, uji ekodispersi, kemudian ke model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi, kemudian melakukan pengujian heterogenitas spasial, barulah masuk ke model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi terbobot geografis. Kemudian ke fungsi pembobotnya dengan 4 fungsi pembobot, kemudian dilakukan fungsi pembobot yang paling optimum menggunakan GCV, kemudian dilakukan penaksiran parameter, kemudian dilakukan pengujian parameter, lalu pemilihan model terbaik, kemudian interpretasi model. Nah,
selanjutnya adalah hasil sementara dari penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari profil kesehatan yang dipublikasi oleh BPS di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dengan variabelnya sebagai berikut. Untuk Y1-nya itu adalah jumlah kematian bayi laki-laki, Y2 jumlah kematian bayi perempuan, X1 persentase perempuan kelamin pertama di bawah 17 tahun, X2 adalah persentase persalinan di Vasankes, X3 adalah persalinan bayi dengan BPLR, X4 persentase penduduk miskin, X5 persentase pendidikan terakhir SMP perempuan di atas 15 tahun dengan UI sebagai lintang kabupaten kota atau kabupaten KI, VI bujur kabupaten kota atau kabupaten KI. Nah, yang pertama ini akan dilakukan uji korelasi pada variabel respon dengan H0-nya tidak ada hubungan antara Y1 dan Y2. Dengan statistik uji diperoleh nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan juga p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga kesimpulannya untuk uji ini adalah H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah kematian bayi laki-laki dan perempuan di Jawa Timur. Nah, selanjutnya setelah melakukan uji korelasi variabel respon, dilakukan uji kecocokan distribusi, yang mana dengan H0 adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi bivariat Poisson. Dengan menggunakan Croquet test, diperoleh nilai T itu lebih kecil dari chi-square dengan derajat bebas 2, sehingga kesimpulannya adalah gagal tolak H0 yang berarti data pada jumlah kematian bayi laki-laki dan perempuan itu berdistribusi bivariat Poisson. Nah, selanjutnya dilakukan uji multikorelitas. Multikorelitas sendiri ini terjadi ketika nilai VF-nya itu lebih dari 10. Ya. Itu semuanya kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan antara variabel prediktor ini atau dapat dikatakan tidak terjadi kasus multikoleritas pada variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini. Maka untuk selanjutnya adalah melakukan uji ekuidispersi yang mana itu dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan penaksiran parameter pada regresi bivariat Poisson. Nah, untuk penaksiran bivariat Poisson diperoleh sebagai berikut. Yang pertama dilakukan pengujian serentak pada model regresi bivariat Poisson, yang mana diperoleh nilai deviance-nya itu lebih besar dari chi-square dengan derajat bebas 10. Sehingga keputusannya adalah tolak H0 yang berarti paling sedikit terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap model. Nah, karena hasilnya adalah tolak H0, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji parsial untuk mengetahui variabel mana yang signifikan terhadap model. Dari hasil pengujian secara parsial pada model regresi bivariat Poisson diperoleh model pada jumlah kematian bayi laki-laki yang berpengaruh adalah semua variabel prediktor, sedangkan pada jumlah kematian bayi perempuan tidak ada variabel prediktor yang signifikan. Nah, selanjutnya pada tabel sebelumnya diperoleh nilai deviance sebesar 578,69, yang mana untuk melakukan uji ekuidispersi itu menggunakan nilai deviance yang dibagi dengan derajat bebas. Nah, karena diperoleh nilai yang lebih besar dari 1, maka pada data ini terjadi kasus overdispersi, yang mana untuk mengatasi hal tersebut dilakukan menggunakan model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi, sehingga pada langkah selanjutnya adalah melakukan penaksiran parameter pada regresi bivariat Poisson tergeneralisasi, yang mana hasilnya sebagai berikut.
Nah, yang pertama dilakukan pengujian serentak pada model regresi bivariat kosong tergeneralisasi. Nah, berdasarkan statistik uji diperoleh nilai deviansinya itu sebesar sekian, yang mana itu lebih besar dari chi-square tabel dengan derajat bebas 10 yang menunjukkan bahwa minimal terdapat satu variabel prediktor yang digunakan yang berpengaruh signifikan terhadap model. Jadi, karena keputusannya adalah tolak H0, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian secara parsial. Sehingga berdasarkan pengujian parsial itu diperoleh bahwa pada jumlah kematian bayi laki-laki Jawa Timur itu dipengaruhi oleh jumlah persentase perempuan kawin pertama di bawah 17 tahun, persentase persalinan di Vasankes, persalinan bayi dengan BPLR, dan pendidikan terakhir pada perempuan di atas 15 tahun. Sedangkan pada bayi perempuan itu dipengaruhi oleh persentase kawin pertama di bawah 17 tahun, kemudian persentase persalinan di Vasankes, kemudian bayi dengan BPLR, dan juga persentase penduduk miskin. Mulai dari penaksiran parameter dari regresi bivariat Poisson tergeneralisasi. Dengan menggunakan metode Glaser diperoleh nilai G-nya itu lebih besar dari nilai chi-square tabel dengan derajat bebas 10, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kematian bayi laki-laki dan perempuan memiliki keragaman spasial antar kota atau kabupaten. Sehingga dapat dikatakan bahwa data ini dapat dilanjutkan pada penggunaan model regresi bivariat Poisson tergeneralisasi terboboti geografis. Adapun modelnya sebagai berikut. Dengan K itu sebagai banyaknya variabel prediktor, Y1I dan Y2I itu sebagai variabel respon pada observasi ke I, UI VI sebagai koordinat lintang dan bujur, lambda itu sebagai rata-rata dari observasi ke I, dengan alfa JI dan alfa 0 itu sebagai parameter dispersi pada pengamatan lokasi ke I. Sekian Pak, sampun. Kayaknya kepanjangan ini, ada ahli sementaranya nggak usah terlalu banyak, itu seperti sudah mau tesis 2 malah. Ini tadi berapa menit ya? Karena ini kan tesis 1. Tesis 1 kan nggak usah terlalu banyak dulu ini. Hasil sementaranya dikit aja, yang penting bawa datamu, nanti kamu sudah punya datanya. Ini kan nanti kamu harus terus baru bicara yang jadi hasil sementaranya nggak usah terlalu banyak ya. Ini kayaknya sudah mau selesai nih. Iya. Baru belum Pak, ini baru nyampe uji heterogenitas. Ini sampai apa? Uji heterogenitas. Belum Nah, iya, masuk makanya ke ini. modelnya. Yang penting untuk kepentingan asumsi sudah dicek semua gitu aja ya nggak apa-apa. Asumsinya apa sih tadi? Ada kan Poisson G Lihat W potong tergeneralisasi. GWBGPR. nanti Poisson tergeneralisasi kan? GWR tapi ditambah spasial. Yang penting dari situ bahwa dia nanti memang kemungkinan ada efek spasialnya sudah dicek belum ya tadi ya? Sampun uji heterogenitas. Terus kalau generalisasinya karena ada yang hetero di Anda pakai generalisasinya karena apa? Itu tadi karena heterogenitasnya kan? Tergeneralisasinya itu karena dari equidispersi tadi Pak. Karena terjadi overdispersi. Oke, tentang overdispersinya.
untuk jadi drenasi kuasongnya. Terus kalau kuasongnya sudah di ini, jadi kuasong ekuidispersi ini sudah diuji ya tadi. Sampun, Pak. Memang terbukti ada ekuidispersi ya. Ini. Iya. Iya. Oke, berarti terus heteronya untuk yang generalized, untuk yang heterogennya apa? Anda mau untuk apa? Oh, heterogenitasnya untuk masuk ke model ini, ke model spasialnya. Oh, ini hetero dari sisi spasialnya. Iya, untuk menguji. Iya, ada efek spasial. Iya, untuk menguji efek Ya wes, spasial. berarti tak kira ya sudah cukup. Tapi tadi kira-kira 20 menitan ya tadi ya? Iya. Kemungkinan, Pak. Ya. Ya, sementara ini ya, Pak. Kalau lanjutannya terus apa nanti berarti ada masih pekerjaannya? Beripun, Pak? Yang berarti yang belum dikerjakan apa lanjutannya ada apa mau ininya? Pembobotnya belum, Pak. Masuk ke modelnya belum ya, Pak. Ini kan baru masuk. Iya, makanya baru itu, ini asumsi. Berarti asumsi-asumsi sudah terpenuhi semua ya, Iya. sudah ya? Ya, Iya. baru. Nggih. Berarti tinggal besok masuk ke ini kan Ini, mencari bobot optimalnya kan itu. Ya, yang sebelah kanan Masuk ini, ke Pak. modelnya. Iya. Ini berarti baru tentang ini ya, asumsi-asumsinya sudah diuji ya. Nggih. Nanti rencananya mau kernelnya sampai ada 4 ini mau yang dicoba. Iya, Pak. Ya. Iya. Kalau untuk komputasinya ini Anda pakai ini sudah benar beberapa ininya sudah coba. Sampun, Pak. Ini ada memang belum berakhir ya itu kayak lihat kalau terus hasil tadi saya buka di uji Gretzer heterogen. Iya, itu yang terakhir. Ya, oke, saya kira ada sementara untuk ujian itu ya sudah lumayan lah saya kira udah. Ini kalau ini belum sampai ke kernelnya apa sudah kayaknya belum ini ya? Belum. Ini baru uji apa aja ini? Baru yang sebelah kiri ini, Pak. Ya. Ya, oke, berarti saya kira udahlah cukup lumayan untuk sementara. Ya, oke, saya kira asal tadi ya mungkin 20 menitan ya kira-kira. Ya oke, nggak apa-apa, saya kira sudah cukup lah, ada tinggal apa untuk lanjutannya kan. Oh ya, ini kalau ada bikin 2 skema ya, skema pertama sudah, skema. Kalau datanya dari mana ada akhirnya? Jawa Timur Dari ya? Apa mana? Jawa Timur. Nggih. Jawa Timur. Jawa Timur ya, provinsi ya, ininya berarti nanti Kota spasialnya Kabupaten. ke arah kabupatennya ya. Iya. Ya oke, saya kira sudah. Ini kalau untuk ke collab-nya sudah dikonekkan lewat overleaf-nya ya? Kok tadi saya lihat di email. Belum, Pak. Sudah. Dimasukkan ke maksudnya gimana, Pak? Di hasil sementara Anda di situ kasih aja tulisan collab-nya kalau ingin diinikan itu. Di bab 4-nya itu kan. Pakai Href itu, Anda tahu kan Href? Nggih. Mana sini tesis Anda mana coba sebentar. Jadi di bab hasil sementara di atas Bapak Anda gunakan kok ini tapi R ya, collab-nya ini ya Anda ya tadi ya. Iya, Pak, R. Berarti Anda pakai running ininya yang R ya? Nggih, pakai R. Loh ini kok di overleaf-nya belum ada, saya cek ya Anda ya. Anda belum share ke saya Pak di overleaf-nya. Kok di tesis nggak ada Anda? Udah. Sampun. Udah, gimana ya? Oh, tesis 1 deh ya, tesis 1. Ya. Oh ya, ini yang ASIS ini, 3 hari yang lalu ini sudah. Anda tahu ASIS kemana ini? Beripun, Pak?
Tahu ASIS kan ini angkatanmu kan? Iya, enggak ya? Iya dua-dua ya sama Pak. ya? Ini angkatan saya. Iya makanya ASIS ini kok lama nggak kelihatan. Tapi saya lihat di overleaf-nya sudah 3 hari yang lalu mulai ngerespon ini. Merinda sudah, Valsen. Ini yang sama Ratih ini. Ratih angkatannya Sopo ya ini. Atas saya Pak, 21. Nah itu makanya yang dua, itu kok kayaknya pada ini. Oke, berarti yang, nah ini nanti tadi yang link collab-nya bikin pakai Harif di bab 4-nya aja dulu ya. Jadi ada Iya. bab 4 kan itu. Bab Iya. 4-nya di mana ini? Jadi kalau sudah dibikin linknya pakai href-nya itu sudah cukup kok. Di situ nanti bisa dibuka juga. Ya ini saya kira untuk tesis 1 saya kira sudah cukup lah. Anda bisa udah tinggal nunggu minggu depan ya. Iya Pak. Mana bab 4 ini. Ini hasil sementara teorinya. Ini teori. Ya, di sementaranya pada sudah sampai ke regresinya, seperti sudah ini Gimana Pak? heterogenitas. Kemarin tuh saya bingung nuliskannya. Ini kalau saya lihat sampai heterogenitas ya. Ya, terakhir heterogenitas. Ya pokoknya kalau tesis 1 kan kayak masih proposal tapi dikasih plus, sudah Anda uji coba data, sudah uji coba teorinya, sudah yakin programnya ada. Tanggal nanti ngomong bahwa lanjutannya untuk ke mau di tesis 2-nya nanti kita kerjakan apa. Yang penting intinya itu aja, nggak usah terlalu. Dan ini masih ujian tesis 1. Ya, oke, kalau apa, saya memang tadi lupa nggak tak perhatikan waktunya sudah. Tapi kalau memang itu ya dipersingkat kurang dari 20 menit lah. Saya kira ya sudah cukup kan, sudah tinggal nunggu jadwalnya ini ya nanti ya, yang hari minggu depan ya. Iya Pak. Ya oke, terus apa lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ya mau nanya Pak. Ini saya untuk persiapannya tuh lebih difokuskan ke mana Pak Nggih? Ya, sebenarnya kan ada tesis 1, kan yang penting ide ada bahwa nanti komputasinya, kemudian kan tanya dari sisi teori, tadi kan ada sudah bahwa ini bermain di wilayahnya apa tadi yang Poisson, regresi Poisson, sebenarnya regresi Poisson yang GWR kan, GWPR ya harusnya ya, weighted Poisson regression kan, iya kan, GWPR tapi ditambah ke aspek generalisnya kan. Iya. Nah yang penting ada skema tadi sudah cerita itu, dan ini sudah dan sementara sudah saya lakukan itu. Nah moga-moga ya udah, memang kalau masih tesis 1 kan yang penting masih bikin rencana kan, maka jangan terlalu kayak sudah selesai gitu ya, nanti malah akan terlalu jauh areanya, karena tesis 1 kan sebenarnya kayak ujian proposal. Ya fokusnya ini kita sudah, yang penting fokus pada rencananya ya. Jadi karena yang penting makanya tadi kalau suruh main komputasinya sudah saya coba juga, tadi saya lihat collab-nya ya sudah. Terus untuk diaphragmnya, teorinya sudah, datanya sudah, ya moga-moga ya jadi lancar. Ini kalau ditanya, kalau disaranin ya di ini aja ya. Oke, mungkin kalau ada saran apa itu. Tapi yang penting cek asumsinya sudah dilakukan, saya kira sudah baik. Ya oke, sementara ini apa lagi? Sambung. Sudah cukup? Iya. Ya, oke, kalau sudah cukup ya udah, yang penting ada apa, yang tenang aja, nanti jaga kesehatan supaya besok lancar sesuai. Karena mau masih lama ya tentunya ya. Ya nanti dilatih aja, yang penting kurang dari 20 menit, jangan kelama-lama. Tesis 1 kan masih. Ya oke, saya kira sudah cukup, kita tutup.
Nggih, Oke, doanya terima Pak. kasih ya. Nggih. Jadi ya untuk sementara memang ini Senin depan juga saya pindah siang karena paginya ada defisiensi ya, saya jadi ngajar itu. Cuma 2 minggu aja dari Senin depan masih yang pagi saya pindah ke siang. Karena paginya saya ngajar tadi setengah 8. Jadi kalau pengen ketemu offline ya kuliah itu tadi Senin jam. Tapi tadi saya kan harus online dulu jadi jam. Saya sambil online sambil tadi ada yang offline. Ya oke saya kira sudah cukup ya. Saya tutup ya. Terima kasih ya. Nggih, makasih Pak.